Barang-barang yang ada di hadapan kita berseliweran hari ini, bahkan online di dunia maya, iklan bertebaran di mana-mana, menawarkan diskon yang menarik dengan spek barang yang ditawarkan selalu wah. Kita lihat kita punya uang, di rekening kita ada uang, dengan sangat mudah, dengan sekali klik bahkan kita bisa segera membelinya. Ketika kita lapar kita membelinya, ketika kita minum kita membelinya, kemudian ditanya mengapa Anda membelinya? Karena saya ingin. Ketika saya ingin ada baju, iklan sepatu, ada iklan tas. Ketika ditanya mengapa membelinya? Karena saya ingin. Ketika yang lebih tinggi daripada itu, motor, mobil, rumah. Kenapa membelinya? Karena saya ingin. Wa kullama ishtahayta ishtaraita. Apakah setiap kamu ingin, kamu harus membelinya? Selamat datang di Ramadan Kalibrasi Rasa, tempatmu berinspirasi. Wa kullama ishtahayta ishtaraita, sebuah judul buku yang ditulis oleh penulisnya yang berisi sebenarnya tentang panduan untuk mengatur keuangan, terutama keuangan pribadi, bagaimana kita membelanjakan, menabung, menyimpan, kemudian menginvestasikan dan seterusnya, sebagaimana manajemen keuangan pribadi terutama. Tapi saya tidak bicara dan tidak tertarik dengan isi bukunya itu. Yang ingin saya sampaikan adalah yang justru menarik buat saya adalah judul bukunya. Wa kullama ishtahayta ishtaraita. Apakah setiap kamu ingin, kamu membelinya? Kenapa judul itu menarik? Judul itu menarik karena itu adalah kalimat Khalifah Adil, Amirul Mukminin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalimat ini disadur dari kalimat beliau. Sebagaimana yang diriwayatkan, dikisahkan tentang Umar radhiyallahu anhu suatu hari bertemu dengan Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Jabir membawa daging, kemudian Umar bertanya, itu untuk apa itu? Bawa uang, nanti uang untuk membeli daging itu. Kata Jabir, ini daging yang saya beli dengan 0,5 dirham. Bisa dibayangkan, daging dibeli dengan 0,5 dirham. Daging dengan 0,5 dirham berapa besarnya? Berapa besarnya daging dibeli dengan 0,5 dirham? Dia tidak akan banyak, dan itu dibeli untuk keluarganya. Tapi segitunya Umar radhiyallahu anhu memberikan pelajaran sangat mahal, dan memang mengalir dari lisan Umar kalimat-kalimat yang terbimbing oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Umar radhiyallahu anhu kemudian mengeluarkan kalimat abadi yang ini semestinya menjadi inspirasi buat kita, terutama di Ramadan yang kita perlu mengkalibrasi rasa kita. Umar mengatakan sebuah kalimat yang menarik, bahkan menjadi konsep besar, bukan hanya pribadi, bukan hanya untuk individu, tapi bahkan untuk level negara sekalipun. Kalimat berharga dari seorang Umar radhiyallahu anhu. Kalimatnya adalah awakullama ishtahayta syai'an ishtaraitahu. Apakah setiap kamu ingin sesuatu, kamu membelinya? Sekali lagi kalimatnya, dengarkan baik-baik, dan kalimat ini layak untuk dicatat kuat-kuat, ditebalkan hurufnya, dijadikan sebagai sebuah pegangan. Boleh kita lihat setiap hari kalimat itu, karena musibah hari ini. Karena kita membeli semua yang kita inginkan. Asal kita ingin, kita membelinya. Asal kita ingin, kita membelinya. Ingat kalimat Umar ini. Sekali lagi saya ulangi. Catat ini dalam hati, dan ingat-ingat betul. Kalimatnya adalah, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, awakullam ashtahayta syai'an ishtaraitahu. Apakah setiap kamu ingin sesuatu, kamu membelinya? Catat baik-baik. Kalimat Umar radhiyallahu anhu ini
menjadi pelajaran yang sangat mahal. Ini dicantumkan dalam sebuah kitab yang menjadi salah satu literatur utama di ilmu hadis, yaitu kitab Musannaf. Penulisnya adalah Imam Ibn Abi Syaibah rahimahullah ta'ala. Beliau ulama abad 3, beliau wafat tahun 235 Hijriah. Di dalam kitabnya, kitab Musannafnya itu, kisah Umar radhiyallahu anhu ini dicantumkan di dalam salah satu bab, yaitu bab tentang membeli daging untuk keluarga. Bayangkan ya, membeli daging untuk keluarga. Nanti kita renungi lebih dalam kenapa bab nampak sepele tapi harus ada di kitab penting. Musannaf Ibn Abi Syaibah rahimahullah ta'ala. Di dalam bab itu dicantumkan ada 7 riwayat. Ada 7 riwayat dicantumkan di sana. Salah satunya adalah kisah Umar radhiyallahu anhu tadi. Wa kullama ishtahita syai'an ishtaritahu. Apakah setiap kali kamu ingin sesuatu, kamu membelinya? Dan kisah-kisah yang lain tidak kalah menariknya dan memberikan penekanan yang sangat penting tentang membeli keinginan. Ada beberapa kisah yang dicantumkan di dalam bab itu, di mana disebutkan beberapa ulama besar seperti Al-Hasan, kemudian juga beberapa ulama yang lain. Kalau boleh kita bilang rata-rata mereka membeli daging setiap harinya setengah dirham. Setengah dirham. Membeli daging setengah dirham setiap harinya untuk keluarganya. Bahkan sebagian ulama membeli daging lebih mahal 1 dirham, tapi bukan untuk setiap hari. Membelinya hanya setiap hari Jumat. Artinya untuk 1 pekan. Itu beberapa penjelasan dan kisah. Kemudian yang menarik, ada yang berhubungan dengan Ramadan. Yang berhubungan dengan Ramadan adalah ketika ada seseorang yang membawa uang, besaran uangnya itu adalah 30 dirham, kemudian dibelikan semacam mentega, 30 dirham. Maka bertemulah orang ini dengan sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud bertanya, untuk apa itu? Dia mengatakan, saya dengan 30 dirham ini membeli mentega ini. Yang ini akan menjadi makanan untuk keluarga saya sepanjang Ramadan. Baik. Kemudian Abdullah bin Mas'ud memberikan catatan atau pertanyaan. Apakah kamu akan meletakkannya di atas sukur rujah? Sukur rujah adalah sebuah tempat makanan yang tinggi, kemudian ada kaki-kakinya. Namanya sukur rujah. Itu dulu biasanya ini aslinya dari kebiasaan masyarakat Persia. Tempat yang tinggi, kemudian ada kaki-kakinya, di atasnya diletakkan makanan. Itu namanya sukur rujah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kamu akan meletakkannya di sukur rujah untuk dimakan? Dia mengatakan iya. Kata Abdullah bin Mas'ud, mengapa tidak kamu beli saja setiap hari daging 1 dirham? Karena punya 30 dirham, Ramadan 30 hari. Jadi kamu beli daging saja 1 dirham setiap hari. Dan itu juga dipakai untuk sepanjang 30 hari Ramadan kurang lebih. 30 hari di bulan Ramadan. Baik. Semua kisah ini memberikan catatan penting. Setengah dirham bukan apa-apa. Dia uang yang kecil, dipakai untuk membeli daging. Dan zaman dahulu,
Zaman dahulu kita tahu bahwa daging tidak bisa disimpan lama. Kalau dia disimpan lama, dia busuk. Tidak seperti hari ini. Sehingga setengah dirham yang dibeli oleh umpamanya sahabat Jabir atau Al-Hasan atau siapapun dalam kisah tersebut, dalam riwayat Musannaf Ibn Abi Syaibah, setengah dirham itu kecil. Beli daging setengah dirham. Dan itu untuk keluarganya. Segitu saja Umar radhiyallahu anhu memberikan teguran 2 kalimat sekaligus. Yang pertama, tadi itu. Wa kullamma ishtahita syai'an ishtaritahu. Apakah setiap kau ingin sesuatu, kau membelinya? Itu satu. Yang kedua, Umar radhiyallahu anhu membacakan ayat. Kata Umar, tidakkah kamu takut dengan ayat? Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Dan ini ayat sering membuat takut para sahabat. Kalian sudah menghabiskan semua kebaikan di dunia. Artinya, di akhirat kalian tidak dapat apa-apa. Semua kalian nikmati di dunia. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Setengah dirham itu yang dipakai untuk membeli daging, yang ternyata itu sedikit, itu tegurannya sampai sebesar itu. Masuk akalkah? Bagaimana dengan kita hari ini? Kita bisa membeli setiap hari apa saja, kapan saja, asal kita punya uang, hanya dengan alasan saya ingin. Padahal tegurannya, apakah setiap kamu ingin, kamu membelinya? Salah satu yang akan melonjak, jadi bulan yang akan menjadi lonjakan tertinggi belanja muslimin Indonesia terutama, itu adalah bulan Ramadan. Bahkan menurut laporan resmi sebuah lembaga penelitian bahwa uang belanja yang dikeluarkan muslimin Indonesia selama 1 Ramadan, ini untuk Ramadan bahkan tahun 2024, jadi belum lama dari kita, itu jumlah besarannya itu disebutkan bisa mencapai 70 miliar US dollar. Dan itu lebih tinggi dari gabungan seluruh negara Arab, baik Arab Timur Tengah ataupun Arab Afrika bagian utara. Wajah itu besar sekali. Tidak buru-buru menyalahkan angka yang sebesar itu, tidak. Mungkin kita beralasan tentang Ramadan, persiapan buka puasa, kemudian sahur, menyemangati anak-anak kita untuk berpuasa, hadiah-hadiah, belum lagi nanti mungkin kita akan pulang kampung, baju baru. Dan sebagian dari alasan ini dalam syariat diizinkan, bahkan syariat memerintahkan, sehingga kita tidak buru-buru menyalahkan. Tapi ada catatan sangat penting. Kalau kita melihat generasi terbaik, seperti tadi dialog Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, itu orang punya 30 dirham, kemudian disarankan untuk membeli daging setiap hari. Adapun kenapa teguran suruh mengganti, itu babnya bukan hanya mentega dan daging, bukan antara mentega dan daging. Tapi salah satu paling penting adalah tema syukur ruja. Syukur ruja itu tempat makanan yang dahulu merupakan perlambang kemewahan. Itu tidak disukai oleh Rasul dan para sahabat. Generasi terbaik itu meniru Nabi bahwa dalam urusan makan Anda jangan bermewah-mewah. Lambang kemewahan itu tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia Abdullah bin Mas'ud memberikan teguran tentang syukur rujah itu. Kemudian yang kedua, kalau biasanya dalam riwayat-riwayat lain, 1 hari orang membeli daging setengah dirham, kemudian di Ramadan yang bertemu Abdullah bin Mas'ud membeli daging 1 dirham,
artinya kenaikannya tidak signifikan. Ya, kenaikannya kita boleh bilang, tapi kenaikan kecil. Kita bilang kenaikannya memang kenaikannya 100%, tetapi itu angka yang kecil karena setengah dirham dan setengah dirham. Tapi anggap, lupakan angka-angka itu. Satu poin penting. Bukankah Ramadan artinya adalah al-imsak? As-saum artinya adalah al-imsak. Dan al-imsak artinya menahan diri. Mengapa tidak kita jadikan momentum Ramadan itu justru momentum untuk menahan diri? Latihan untuk menahan jiwa. Dan itu keutamaan dan membuat Anda menjadi orang pilihan. Dan inilah yang kita akan dapatkan andai kita belajar tentang masalah menahan jiwa kita dari semua yang kita inginkan. Awakula mashtahita ashtaraita, apakah setiap kamu ingin kamu membelinya? Sebenarnya ini bukan hanya masalah makanan, pakaian. Ini bahkan bukan hanya masalah pribadi, individu setiap kita. Andai satu keluarga kita, anggota keluarga kita punya mentalitas, punya kemampuan menahan diri seperti yang diajarkan Ramadan. Sehingga mereka tidak selalu membeli keinginan. Alangkah bahagianya rumah tangga itu. Pun begitu dengan masyarakat, sosial, apalagi urusan negara. Awakula mashtahita ashtaraita. Apakah setiap kali kamu ingin kamu membelinya, maka kapan kamu belajar sabar? Apakah setiap kali kamu sendiri kamu berbuat maksiat, maka kapan kamu belajar takwa? Apakah setiap kali kamu lelah, kamu berhenti, maka kapan kamu belajar berjuang? Apakah setiap kali kamu sulit, kamu menyerah, maka kapan kamu belajar kesungguhan? Apakah setiap kali kamu kehilangan, kamu galau berkepanjangan, maka kapan kamu belajar tabah? Apakah setiap kali kamu kekurangan, kamu mengeluh, maka kapan kamu belajar qanaah? Apakah setiap kali kamu berlebih, kamu berfoya-foya, maka kapan kamu belajar sederhana? Dan apakah setiap kali kamu berdosa, kamu bangga menceritakannya, maka kapan kamu belajar taubat? Ini inspirasi saya. Mana inspirasimu?